Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi keuangan 2. Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk di pertemuan keempat, ya, di mana di pertemuan ini kita akan membahas mengenai dividen. Baik, kita masuk pada definisi dividen, ya. Di sini mungkin dividen sendiri adalah istilah yang sudah sering Anda dengar, ya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan dividen itu? Nah, di sini ada definisi dividen, yaitu pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas perusahaan. Ya, jadi dividen ini adalah bagian laba yang diperoleh oleh perusahaan yang kemudian diserahkan kepada pemegang saham, ya, atas investasi saham yang dilakukan. Itu ya. Jadi kalau misalnya ada investor dia beli saham, ya, di PTA, nah kemudian atas kepemilikan saham tersebut akan diberikan dividen. Ya, dividen ini berasal dari laba perusahaan, ya. Dan pengaruhnya, ya, untuk dividen sendiri ini akan mengurangi laba ditahan dan kas perusahaan, ya, karena nantinya akan diserahkan kepada pihak investor. Kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian dalam pendistribusian dividen, ya, itu biasanya tidak semua, ya, atas laba yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, jadi misalnya nih perusahaan memperoleh keuntungan 100 juta. Nah, itu tidak 100 juta, ya, keseluruhan, ya, atas laba yang diperoleh oleh perusahaan itu diserahkan kepada pihak investor, ya, atau stockholder sebagai dividen. Nah, apa alasan distribusi dividen tidak dimaksimalkan berdasarkan jumlah laba ditahan yang tersedia? Jadi ada beberapa alasan, ya, kenapa dividen yang diserahkan kepada investor atau pemegang saham ini tidak full, ya, atas laba ditahan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama adalah memelihara persetujuan dengan kreditur, ya. Jadi ada kesepakatan terkait dengan pembagian dividen. Kemudian yang kedua, memenuhi persyaratan regulasi negara, yaitu terkait dengan undang-undang PT. Yang ketiga, membiayai pertumbuhan dan ekspansi. Nah, jadi laba ditahan di sini tidak diberikan semua kepada investor. Tujuannya adalah agar bagian yang masih berada di perusahaan atau yang dimiliki oleh perusahaan ini nantinya dapat digunakan untuk melakukan pertumbuhan atau ekspansi, ya, pertumbuhan usaha atau perluasan usaha. Kemudian yang keempat, ini akan berpengaruh pada arus kas atau likuiditas. Ya, jadi kepemilikan atas laba ditahan ini nanti ada berpengaruh terhadap arus kas atau likuiditas. Dan yang terakhir, ini berjaga terhadap kemungkinan kerugian dan masalah likuiditas. Ya, jadi untuk jaga-jaga, ya, apabila suatu saat, ya, perusahaan mengalami kerugian, ya, jadi dia sudah punya dana cadangan, ya, untuk mengatasi kerugian tersebut, ya, atau masalah likuiditas ini adalah pengembalian hutang kepada pihak kreditur. Itu ya, jadi kenapa dividen atas laba ditahan ini tidak diserahkan semuanya kepada pihak investor. Nah, kemudian untuk dividen sendiri ini ada beberapa jenis, ya. Di sini ada 4 jenis, yaitu dividen kas, kemudian dividen properti, dividen likuidasi, dan yang terakhir adalah dividen saham. Ya, jadi ini ada 4 jenis dividen, ya, yang biasanya dibagikan oleh perusahaan kepada investor. Nah, semua dividen selain dividen saham akan mengurangi total ekuitas perusahaan. Ya, jadi semua dividen yang tertera di layar atau yang tadi disebutkan ini akan mengurangi ekuitas perusahaan atau modal perusahaan.
ya, kecuali dividen saham. Nah, nanti saya akan jelaskan ya kenapa untuk dividen saham ini tidak berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan atau tidak mengurangi ekuitas perusahaan. Selanjutnya, ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, nah ini ya, perusahaan tidak membayarkan sejumlah aset atau mengakui kewajiban, tetapi hanya menerbitkan saham tambahan ke masing-masing pemegang saham. Ya, jadi di sini kenapa dividen saham ini tidak berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan? Ya, karena di sini perusahaan tidak perlu mengeluarkan sejumlah aset ya atau sejumlah uang ya kalau dalam bentuk kas. Nah, tetapi hanya menerbitkan saham tambahan ya untuk masing-masing pemegang saham. Jadi nanti berpengaruhnya di jumlah saham ya pada neraca ya, pada akun saham. Nah, itu nanti akan bertambah karena di sini nanti perusahaan akan menerbitkan saham yang kemudian dibagikan kepada setiap investor atau stockholder atau pemegang saham. Baik, untuk dividen kas. Nah, ini ya, Dewan Direksi mengusulkan pengumuman dividen kas. Dividen kas yang diumumkan merupakan kewajiban dan biasanya termasuk ke dalam kewajiban lancar. Nah, jadi ketika Dewan Direksi ya dari suatu PT ini mengumumkan pembagian dividen kas ya atau mengumumkan dividen kas. Nah, ini pada saat diumumkan dividen kas tersebut sudah berubah menjadi kewajiban bagi perusahaan. Ya, jadi nanti dicatat sebagai kewajiban atau sebagai hutang yang harus dibayar. Ya, jadi ketika diumumkan itu sudah terhutang. Kemudian perusahaan tidak mengumumkan atau membayar dividen kas pada saham treasury. Nah, ini ya untuk saham treasury ini tidak diumumkan atau dibayarkan dividen kas. Nah, kemudian di sini ada 3 tanggal penting ya terkait dengan dividen saham. Yang pertama adalah pada saat pengumuman ya, pada tanggal pengumuman. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika diumumkan ya atas perolehan dividen, nah di situ dividen tersebut sudah terhutang atau sudah menjadi kewajiban. Nah, maka pencatatannya atau jurnalnya yaitu laba ditahan pada hutang dividen. Ya, nah ini sudah menjadi hutang ya, kemudian yang berkurang adalah laba ditahan. Ya, laba ditahan berkurang di debit, kreditnya adalah hutang dividen ya, karena hutang bertambah posisinya ada di kredit. Kemudian ini tanggal pencatatan keluarnya dividen ini tidak ada jurnal, dan yang terakhir ya tanggal penting adalah pada saat pembayaran. Nah, pada saat pembayaran ini nanti dilakukan pencatatan kembali. Ya, berarti di sini kan hutangnya sudah berkurang ya atau sudah tidak ada ya, maka akan dicatat pada sisi debit hutang dividen. Nah, kemudian kreditnya adalah kas. Ya, karena kan harus membayar sejumlah kas kepada investor atau stockholder ya atau pemegang saham. Maka di sini kasnya berkurang. Kas berkurang posisinya ada di kredit. Nah, kita masuk ke ilustrasi 1 terkait dengan dividen kas. Kita lihat di sini tanggal 2 Juni PT Surya Abadi mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp200 atas 200.000 lembar saham. Ya, jadi dividen per lembarnya ini sebesar Rp200. Pembayaran dilakukan pada tanggal 2 Juli kepada semua pemegang saham. Nah, ini ya, jadi antara tanggal pengumuman ya dengan tanggal pembayaran itu umumnya berjarak ya, tidak pada saat diumumkan langsung dibayarkan, itu tidak. Biasanya diumumkan dengan dibayarkan ya atas dividen yang
akan dibagikan kepada investor itu biasanya ada rentang waktu. Nah, di sini untuk ilustrasi pertama, pengumumannya di tanggal 2 Juni, sedangkan pembayarannya ada di tanggal 2 Juli. Baik, kita lihat untuk pencatatan atau jurnalnya. Yang pertama pada saat pengumuman di tanggal 2 Juni. Nah, ini tadi ya, pada saat pengumuman itu dividen sudah muncul sebagai kewajiban atau terhutang. Nah, maka pencatatannya adalah laba ditahan ya berkurang di debit sebesar 40 juta, kreditnya adalah hutang dividen sama sebesar 40 juta. Kemudian saat pembayaran ya di tanggal 12 Juli. Nah, ini ya hutang berkurang di debit sebesar 40 juta, kreditnya adalah kas sama sebesar 40 juta. Ya, nah ini ilustrasi atau contoh terkait dengan pembayaran dividen kas. Selanjutnya kita masuk pada dividen properti. Nah, dividen properti ini merupakan hutang dividen dalam bentuk aset selain kas. Properti yang didistribusikan dinyatakan ulang ke dalam nilai wajar. Keuntungan dan kerugian atas selisih nilai properti diakui dalam laporan laba rugi. Nah, ini ya, jadi tadi selain dividen diberikan dalam bentuk kas, dividen juga dapat diberikan dalam bentuk properti, ya, atau barang gitu kan. Nah, sebelum diserahkan, ya ini biasanya nanti dihitung kembali, ya, atau di sini tadi dikatakan dinyatakan ulang ke dalam nilai wajar si aset tersebut berapa. Ya. Nah, kemudian jika terjadi keuntungan atau kerugian atas selisih nilai properti, ya, maka akan diakui dalam laporan laba rugi. Itu ya. Jadi kalau misalnya nih pembagian dividen, dia punya beberapa lembar saham ya, kemudian kemudian dividen diserahkan dalam bentuk misalnya tanah, ya. Nah, si tanah ini harganya misalnya 150 ya, dividen yang diperoleh oleh si investor atau si pemegang saham sebesar 100. Nah, berarti kan di sini ada kerugian ya yang dialami oleh perusahaan yang memberikan dividen ya, karena aset yang diberikan senilai 150 sedangkan kewajiban dia untuk membayar dividen atau menyerahkan dividen sebesar 100 juta. Nah, atas kerugian sebesar 50 ini nantinya akan dicatat di dalam laporan laba rugi. Ya, beban kerugian atas penyerahan dividen properti. Nah, kemudian kalau untung gimana? Kalau untung juga nanti akan dicatat di dalam laporan laba rugi. Ya, jadi misalnya dividen yang harus diserahkan 100 ya, tetapi harga asetnya misalnya 80. Nah, di sini kan perusahaan berarti mengalami keuntungan sebesar 20 juta. Ya kan, harusnya dia bayar 100 nih, tapi dia bisa bayar aset dia bisa bayar dengan aset senilai 80 juta saja. Nah, maka akan mengalami keuntungan sebesar 20 juta. Nah, atas keuntungan ini nanti akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi, yaitu dalam bentuk pendapatan lain-lain. Ya, pendapatan dari apa? Keuntungan penyerahan dividen properti. Selanjutnya kita masuk pada dividen saham. Nah, ini ya, penerbitan saham sendiri kepada pemegang saham dengan basis pro rata tanpa mendapatkan pembayaran apapun, tidak ada kas masuk maupun kas keluar. Ya, jadi terkait dengan dividen saham, ya ini tadi dividennya dibayar dalam bentuk lembar saham. Nah, di sini tidak ada transaksi kas masuk maupun kas keluar ya atas penyerahan saham kepada investor atau pemegang saham.
Ketika saham dividen kurang dari 20-25% dari saham biasa yang beredar, maka perusahaan melakukan transfer nilai wajar dari laba ditahan. Tuh ya, jadi untuk nilai sahamnya ya ini disesuaikan dengan nilai wajar dari laba ditahan. Kemudian ketika saham dividen lebih dari 20 sampai dengan 25% dari saham biasa yang beredar, maka fair value-nya ya atau nilai parinya atau nilai nominal ya yang ada di setiap lembar saham ini dialihkan dari laba ditahan ke dalam modal saham. Nah, kemudian kita masuk pada share split. Ya, ini adalah pemecahan jumlah lembar saham. Ya, nah ini ada definisinya di sini. Share split merupakan pemecahan jumlah lembar saham yang menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan menggunakan nilai nominal yang lebih rendah per lembar saham. Ya, jadi saham yang beredar di pasar itu dipecah nilainya, ya nilainya menjadi lebih kecil, sedangkan lembar saham yang beredar akan menjadi lebih banyak. Nah, di sini tujuan share split adalah mengurangi nilai pasar dan meningkatkan jumlah lembar saham. Ya, jadi mengurangi nilai lembar saham di pasar, ya, sehingga kalau harganya rendah diharapkan ini investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya ya membeli lembar saham tersebut ya, serta meningkatkan jumlah lembar saham. Nah, di sini ada ilustrasi terkait dengan share split ya. Nah, ini kita lihat di sini, ini share splitnya 2-for-1 split ya. Ini sebelum ekuitasnya di split atau dipecah ya, saham biasanya ada yang beredar ada 2 juta lembar ya dengan fair value-nya per lembar sebesar Rp200. Ya, sehingga nominal yang diperoleh dari saham biasa ini sebesar 400 juta. Kemudian laba ditahan yang dimiliki oleh perusahaan ini sebesar 200 juta. Nah, ini biasanya laporan ini Anda bisa peroleh dari neraca ya. Neraca pada sisi liabilitas ya, pasifa ya, pasifa, liabilitas bagian dari pasifa. Pada sisi pasifa di bagian ekuitas. Nah, ini Anda bisa peroleh informasi ini. Geser. Nah, tadi ya lembar saham yang dimiliki 400 juta, kemudian untuk laba ditahan yang dimiliki 200 juta ya, sehingga di sini nilai ekuitasnya sebesar 600 juta. Kemudian setelah dilakukan split ya 2-for-1, nah saham biasanya menjadi 400 juta lembar 4 juta lembar dengan fair value sebesar Rp100 per lembar saham. Nah, kita bisa lihat ya pemecahannya ya, yang awalnya saham beredar di pasar itu sebanyak 2 juta lembar, ya lembar saham. Ini menjadi 4 juta lembar saham. Menjadi lebih banyak, menjadi 2 kali lipatnya. Ya. Tetapi nominal sahamnya ya atau fair value-nya yang awalnya Rp200 per lembar saham ini menjadi Rp100 per lembar saham. Nominalnya menjadi lebih kecil, hanya saja lembar yang beredar di pasar itu menjadi lebih banyak. Kemudian di sini ya untuk ekuitas yang dimiliki oleh investor kita lihat untuk saham biasanya 400 juta tetap, laba ditahannya tetap 200 juta ya, ekuitasnya sama 600 juta. Jadi di sini untuk share split ya atau pemecahan saham ya tidak akan berpengaruh terhadap nilai ekuitas suatu entitas. Ya, jadi nilai ekuitas di entitas tersebut tidak akan berubah. Yang berubah apa? Yang berubah adalah jumlah lembar saham yang beredar di pasar dan fair value per lembar sahamnya menjadi lebih kecil.
ya, tapi jumlah saham yang beredar menjadi lebih banyak atau lembar yang beredar menjadi lebih banyak. Nah, itu untuk dividen ya, materi dividen yang kita pelajari di pertemuan keempat. Nah, selanjutnya ya terkait dengan tugas pertemuan keempat, nanti Anda bisa kerjakan melalui menu tes ya, menu apa sih, tugas tes dan tugas UTS dan UAS ya yang ada di Siakat. Anda bisa kerjakan melalui menu tersebut, dan kemudian jika ada yang ingin ditanyakan nanti silakan Anda ketikkan pertanyaan Anda pada kolom diskusi yang ada di Siakat ya. Jadi di setiap pertemuan itu di bawah video pembelajaran ini kan ada kolom diskusi. Nah, Anda bisa sampaikan di situ ya terkait dengan pembahasan kita kali ini, yaitu dividen. Itu ya, baik, perkuliahan kali ini saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.